Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Yance Tonapa, MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-46, berkata buat kita sekalian. Dengan bertekun dan dengan sati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian
yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapkan pembacaan Alkitab saudara di rumah, karena kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, kuasailah hati pikiran dan pendengaran kami, sehingga di saat kami membaca sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik, dan kami juga diajarkan penuh kesadaran memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 hingga ke 46 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat ke 35. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga ke 46, beginilah firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri,
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita kembali berjumpa dalam persekutuan kita. Walaupun jemaat Tuhan berada di rumah-rumah, tapi yakinilah bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dimanapun, asalkan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini merupakan tema yang ketiga dari khotbah serial kita di bulan Agustus. Tema yang pertama adalah jemaat rumah merupakan kehendak Tuhan. Tema yang kedua adalah tantangan jemaat rumah. Dan tema yang ketiga hari ini adalah kekuatan jemaat rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis yang bernama Ira PhD dalam bukunya yang berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat pernah mengungkapkan apa yang menjadi kekuatan dari persekutuan jemaat mula-mula pada masa itu. Atau saya bisa katakan melalui tema ini, apa yang menjadi kekuatan dari jemaat rumah, sehingga dikatakan bahwa semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini saudara yang patut kita cermati sebagai anak-anak Tuhan dalam konteks persekutuan kita saat ini. Sekali lagi Pak Pendeta mau katakan, apa yang menjadi kekuatan dari jemaat rumah? Yang pertama saudaraku, jika kita memperhatikan teks-teks bacaan kita, baik yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-46 maupun juga Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34 sangat nyata. Saudaraku, apa yang menjadi kekuatan dari jemaat rumah? Yang pertama adalah jemaat mula-mula yang juga berkumpul dalam rumah mereka, mereka haus akan firman Tuhan. Mereka haus akan pengajaran-pengajaran para rasul. Dan juga dikatakan bahwa mereka bertekun dalam doa. Firman Tuhan inilah yang memberikan mereka semangat, kekuatan, motivasi di dalam situasi, kondisi apapun yang mereka alami. Pengajaran para rasul ini kemudian juga memperkuat akan iman mereka kepada Tuhan. Dan doa ini juga yang mengajarkan mereka untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun yang mereka alami. Sehingga jemaat rumah tetap selalu ada.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat seorang pendeta yang bernama Thomas Mute. Pada tahun 1988, dia diutus ke salah satu daerah di benua Afrika, Kiambu. Daerah itu sangat terkenal dengan kejahatannya. Beberapa tahun di sana, ia kemudian mampu mendirikan suatu persekutuan, dan persekutuan itu disebut Goa Doa. Ada yang bertanya kepada dia, apa yang membuat persekutuan itu tetap eksis, persekutuan tetap kuat di tengah-tengah kejahatan yang ada di daerah itu? Pendeta Thomas Mute mengatakan, doa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan, firman Tuhan, ketekunan kita untuk membaca ajaran-ajaran para rasul, nasihat-nasihat dari para hamba Tuhan, dan tetap kuat dalam doa, itu membantu kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kekuatan yang kedua, saudaraku, dari jemaat rumah adalah mereka memiliki rasa empati satu sama lain. Mereka mampu berbagi satu sama lain. Coba saudara perhatikan dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-45, dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka, perhatikan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34 juga dikatakan bagaimana semangat atau kekuatan dari jemaat rumah pada masa itu. Sebab tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Semangat diakonia, semangat berbagi, semangat berempati sebagai satu persekutuan anak-anak Tuhan pada masa itu, inilah yang mengikat mereka. Ini yang memberikan motivasi mereka satu sama lain untuk menularkan rasa memberi. Belas kasihan satu sama lain itu yang menguatkan mereka. Sehingga persekutuan ini, baik di jemaat rumah maupun ketika mereka berkumpul, itulah yang membuat mereka tetap selalu ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan mereka adalah mereka semangat terus untuk berkumpul. Semangat koinonia itu dihadirkan dalam persekutuan mereka. Perhatikan saudaraku dalam ayatnya yang ke-46, pasalnya yang kedua, dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul. Nah, kata kuncinya di situ adalah berkumpul. Nah, ini menandakan ada kesadaran setiap pribadi-pribadi anak Tuhan yang mau datang berjumpa satu sama lain untuk menciptakan suatu umat yang mau beribadah kepada Tuhan. Itu kan dimulai datangnya dari mana? Perhatikan ayat seterusnya dalam ayat 46, pasalnya yang kedua. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Kata kuncinya di situ, di rumah masing-masing. Perjumpaan sebagai satu kesatuan bersekutu anak-anak Tuhan atau berkumpul itu tidak akan pernah akan terjadi kalau dalam kehidupan di rumah masing-masing tidak tercipta kesadaran untuk berbagi, dan kemudian ditularkan itu ketika mereka keluar sebagai umat Tuhan, berjumpa bersama, kemudian mereka berbagi apa yang mereka miliki. Kemudian seterusnya, kekuatan yang keempat adalah mereka
apa yang mereka miliki. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu menjadi kekuatan mereka. Ada 4 poin, saudaraku. Sehingga kekuatan rumah Tuhan itu pada masa itu memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia yang ada di sekitar mereka. Perhatikan saudara-saudaraku, ada kata kunci dikatakan dalam ayatnya yang ke-47, pasalnya yang kedua. Dan mereka disukai semua orang. Perhatikan baik-baik, saya katakan dalam ayatnya 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Apa yang mau mereka disukai orang? 4 tadi itu. Mereka mampu memberlakukan firman Tuhan. Mereka mampu menularkan ajaran-ajaran para rasul. Mereka mampu berdoa. Kemudian mereka memperlihatkan itu dengan tindakan-tindakan yang nyata. Berbagi, berkumpul, memperhatikan satu sama yang lain. Itulah yang membuat mereka disukai orang. Dan itulah yang mengikat mereka. Sehingga kekuatan jemaat rumah itu tetap terpelihara pada masa itu, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berangkat dalam kehidupan sekarang ini, kekuatan rumah itu harus tetap terpelihara. Firman Tuhan itu tetap harus hadir. Persekutuan doa, nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan harus mengikat kehidupan kita. Dan kemudian, saudaraku, kita keluarkan itu di tengah-tengah kehidupan baik sebagai warga negara maupun juga sebagai warga gereja. Nah, saudara-saudaraku, saya pernah sempat ditanya oleh salah seorang warga jemaat. Dia katakan, "Pak Pendeta, apa yang bisa membuat kekuatan persekutuan rumah itu rusak? Apa yang bisa membuat persekutuan yang tadinya bagus kemudian menjadi lemah?" Yang pertama, saya katakan, takut untuk bersaksi. Kata bersaksi di sini salah satu dari tridharma dari gereja. Bersaksi di sini tidak lagi kita harus berteriak-teriak untuk percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana sikap saudara, hati saudara kemudian diperlihatkan lewat karya saudara, lewat perbuatan baik saudara. Dan itu akan memberi dampak bagi orang yang melihat. Dan orang akan bertanya, apa yang membuat mereka mampu melakukan kesaksian itu? Karena takut akan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak mampu bersaksi karena ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudara melemahkan iman saudara sendiri dan juga tidak mampu memberikan dampak bagi kesatuan umat dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kita apatis dalam kehidupan bersekutu. Banyak anak-anak Tuhan yang melihat persekutuan dalam bergereja, dalam peribadahan tidak menguntungkan. Ya, tidak membawa dampak bagi dirinya. Dan itu yang membuat mereka apatis untuk hidup bersekutu, untuk beribadah. Ya, walaupun mereka datang bersekutu, walaupun mereka datang bergereja, walaupun mereka datang untuk membaca Alkitab, itu sebagai kewajiban, sebagai Kristen KTP saja. Tetapi tidak memiliki nilai atau makna bagi dirinya untuk melakukan sesuatu bagi persekutuan. Kemudian yang ketiga, yang dapat merusak persekutuan, baik sebagai jemaat rumah maupun sebagai jemaat yang berkumpul dalam suatu peribadahan, karena ingin mendapatkan puji-pujian, karena ingin merasa dihormati, karena ingin merasa mendapatkan perhatian lebih dari yang lainnya. Dan ketika tidak mendapatkan itu, dia kemudian mengundurkan diri, lari dari persekutuan, lari dari peribadahan. Dan itu yang memberikan nilai buruk bagi dirinya sendiri
maupun juga dalam bersaksi di tengah-tengah persekutuan satu sama yang lainnya. Kemudian yang keempat yang dapat merusak persekutuan, baik dalam persekutuan dalam peribadahan bersama maupun dalam persekutuan jemaat rumah, adalah menonjolkan egoisnya masing-masing. Merasa diri lebih hebat satu sama lain, merasa diri lebih berjasa satu sama lain. Dan ketika itu ditonjolkan, maka dipastikan bahwa persekutuan itu nilainya akan hilang. Persekutuan itu pasti akan rusak. Satu orang melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menonjolkan dirinya, dengan egoisnya, juga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ingat saudaraku, kalau persekutuan jemaat rumah itu semakin kuat, mulailah belajar dari jemaat mula-mula dalam pembacaan kita, baik dalam pasalnya yang kedua maupun juga pasalnya yang keempat. Kita belajar dari situ. Dan apa yang dikatakan bahwa mereka terus disukai orang. Dan kalau disukai orang, itu berarti nama Tuhan yang dimulaikan di situ. Mari saudaraku, peliharalah persekutuan kita. Baik kita bersekutu dalam rumah kita masing-masing, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan ketika kita berkumpul bersama, mari kita saling memberi, saling menasihati satu sama lain dengan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kita bersekutu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdiri, karena bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Saudaraku yang berada di rumah sebagai satu kesatuan anak-anak Tuhan, mari tenangkan hati pikiran kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Ya Tuhan, peliharalah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang bersekutu bersama-Mu. Biarlah mereka diberkati hidup mereka yang setia mengikuti peribadahan lewat panduan channel YouTube. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ketika mereka bergumul, Tuhan topang dengan hikmat-Mu. Ketika mereka bersuka cita, mereka diajarkan bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka lewat kebutuhan hidup melalui pekerjaan mereka masing-masing. Kami mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai diaken penatua, unit-unit misioner, tim multimedia, karyawan koster, kehadiran vikaris, dan juga pendeta Sony dan pendeta David bersama keluarganya yang Tuhan hadirkan di jemaat-Mu. Biarlah mereka setia melayani memuji Engkau dengan kesungguhan hati mereka, dan berkati kehidupan mereka dan juga masa depan mereka semua. Mendoakan seluruh pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB dalam tugas pelayanan mereka di tengah-tengah kondisi yang ada. Mereka diberikan kekuatan dan sukacita, terlebih hamba-Mu bersama keluarga. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab di tempat ini. Mendoakan ya Tuhan Yesus akan keberadaan gereja Tuhan, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih Immanuel Supratman. Biarlah Tuhan sempurnakan ketika penggunaan media teknologi dan juga kegiatan-kegiatan laring, biarlah semua Tuhan sempurnakan. Tuhan kiranya juga yang memberkati majelis sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja Yayasan Kristen diberkati dalam koordinasi pelayanan, semua boleh berjalan dengan baik. Mendoakan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama aparat keamanan untuk tetap memelihara akan NKRI dan diberikan hikmat untuk bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19. Juga memberkati para petugas-petugas medis agar mereka dimampukan dengan penuh kesabaran, kesehatan prima dalam merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan sempurnakan vaksin yang terus berproses lewat uji-uji. Biarlah semua disempurnakan Tuhan, sehingga uji fase yang terakhir ini boleh dipergunakan untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan tetap setia di tengah-tengah kondisi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama
dosa kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat. Salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya mohon perhatian warta jemaat dalam sepekan ini. 1. Ibadah HUT ke-75 Republik Indonesia. Ibadah hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA melalui daring atau online pada channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas nama Bapak Erik Paul Letimia dengan Nyonya Ervi Santi Wahyu Hastuti akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 10.00 WITA. Pastoral perkawinan akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Diharapkan kehadiran majelis jemaat yang bertugas. Ketiga, proses pengadaan pengurus pelayanan kategorial periode 2020-2022, teknis pelaksanaan pemilihan pengurus Pelkat periode 2020-2022, selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang tertentu di
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.